Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi saya akan memulai pembelajaran pagi hari ini. PPT-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan tuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas sistem komputer, bab demultiplexer. Minta tolong audionya dimatikan. Baik. Demultiplexer merupakan sebuah elektronika yang hanya menerima satu buah input. Output yang dihasilkan tergantung dari banyaknya saluran data pengendali selektor line. Berikut adalah rangkaian logika demultiplexer 4 output. Selanjutnya, 7 segment display. Berikut adalah rangkaian dari logika decoder 7 segment display. Selanjutnya, flip-flop. Flip-flop merupakan keluarga multivibrator yang mempunyai dua keadaan stabil atau disebut bistabil multivibrator. Rangkaian flip-flop mempunyai sifat sekuensial karena sistem kerjanya diatur dengan jam atau pulsa. Di bawah ini merupakan gambar keluaran dari pembangkit pulsa. Selanjutnya, macam-macam flip-flop. Yang pertama, RS flip-flop. RS flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang mempunyai dua jalan keluar, key dan keynote. Maaf, tipe. Atau atasnya digaris. Simbol-simbol yang ada pada jalan keluar atau selalu berlawanan arah dengan yang lainnya. CRS flip-flop. Clock RSFF yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Iya. Maaf ya, sinyalnya tidak stabil. Sekarang sudah jelas apa masih putus-putus? Jelas. Jelas. PPT-nya kelihatan kan? Kelihatan. Saya lanjutkan, saya ulangi ya. CRS flip-flop, clock RSFFF yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi untuk mengatur keadaan set and reset. Maaf, itu tipe ya. Di bawah merupakan gambar rangkaian RS flip-flop dan rangkaian CRS flip-flop. Jelas? Selanjutnya, D flip-flop. RS flip-flop yang ditambahkan dengan suatu inverter pada reset keluarannya. Di bawah ini merupakan gambar rangkaian D flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian yang dibentuk dari modifikasi RSFF.
JFF maupun JKFF. Di bawah ini merupakan rangkaian T flip-flop. Selanjutnya JK flip-flop. JK flip-flop sering disebut JKFF, induk, hamba atau master slave JKFF karena terdiri dari dua buah flip-flop yaitu master FF dan slave FF. Di bawah ini merupakan rangkaian gambar JK flip-flop. Selanjutnya adalah pencacah atau counter. Counter atau pencacah adalah alat atau rangkaian yang berfungsi menghitung atau mencacah banyaknya pulsa clock atau pembagi frekuensi pembangkit kode biner dan Gray. Fungsi dari counter atau pencacah adalah digunakan sebagai pembagi frekuensi untuk mengukur besarnya frekuensi, untuk mengukur jarak, untuk mengukur kecepatan, dan untuk mengukur waktu antar dua pulsa. Selanjutnya, karakteristik counter atau pencacah. 1. Kerjanya sinkron atau tak sinkron. Yang kedua, pencacah maju atau mundur. Yang ketiga, sampai beberapa banyak ia dapat mencacah modul pencacah. Oh, PDF-nya tidak terlihat. Apa? PDF-nya tidak terlihat. Coba siswa ditanya. Oh, PPT-nya terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Bu. Coba ya. Sebentar ya. Nanti saya lanjutkan. Bu ini sudah join. Selamat datang. Disapa dulu Bu ininya. Iya. Iya. Halo anak-anak. Iya, Bu. Halo, Bu. Ya, Bu. Iya. Anak-anak PPT-nya muncul kan? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Diajar BK gimana? Halo? Ini kan minggu terakhir.
Bu Eka ngajar di 10 TKJ 1 minggu depan sama saya lagi. Gimana kesannya? Ada yang mau disampaikan sama Bu Eka untuk saya juga? Iya, nggak apa-apa. Silahkan disampaikan. Gimana? Kalau tidak ada yang disampaikan, biar dilanjut lagi sama Bu Eka ya. Minggu depan sama saya lagi. Oke? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi saya sampai mana ya? Karakteristik counter atau pencacah. 1. Kerjanya sinkron atau tak sinkron. Yang kedua, pencacah maju atau mundur. Yang ketiga, sampai beberapa banyak ia dapat mencacah atau modulo pencacah. Yang keempat, dapat berjalan terus atau free running atau dapat berhenti sendiri atau self-stopping. Pencacah dibagi menjadi dua macam, yaitu pencacah tak sinkron dan pencacah sinkron. Pencacah tak sinkron merupakan dinamakan pencacah tak sinkron atau asynchronous counters atau ripple through counters sebab flip-flopnya berguling secara tidak serempak. Yang kedua, pencacah tak sinkron dibagi menjadi 5 macam, yaitu pencacah maju tak sinkron, pencacah mundur tak sinkron, pencacah maju tak sinkron, pencacah tak sinkron modulo 8. Yang keempat, pencacah mundur tak sinkron dengan 3 buah JKFF. Yang kelima, pencacah maju dan mundur tak sinkron atau up-down counter. Pencacah maju tak sinkron. Dasar dari pencacah ini adalah JKFF yang dioperasikan sebagai TFF atau JKFF dalam kondisi toggle, yaitu kedua input J dan K diberi nilai logika 1. Berikut adalah rumus frekuensi output flip-flop. F output sama dengan setengah N kali F in sama dengan frekuensi input pulsa clock dibagi 2 pangkat N. Selanjutnya, pencacah mundur tak sinkron. Dari pencacah maju dapat kita buat menjadi pencacah mundur dengan cara yang dibaca bukan keluaran key, melainkan keluaran keynote atau dengan cara output keynote sebagai masukan clock pada flip-flop berikutnya. Di bawah ini merupakan gambar rangkaian pencacah mundur tak sinkron. Selanjutnya, pencacah maju tak sinkron atau pencacah tak sinkron modulo 8. Misal kita merencanakan pencacah maju tak sinkron modulo 8, yang digunakan adalah JK flip-flop. Jadi, memerlukan 3 buah FF. Realisasi rangkaiannya sebagai berikut. JA sama dengan JB, sama dengan JC, sama dengan KA, sama dengan KB, sama dengan 1. Nah, di bawah ini adalah gambar rangkaian pencacah maju tak sinkron dengan 3 buah JKFF. Selanjutnya,
pencacah mundur tak sinkron dengan 3 buah JKFF. Jadi, dari pencacah maju tak sinkron, kita dapat berubah atau beralih pencacah mundur dengan jalan tidak membaca keluaran ini, melainkan keluaran kini. Berikut adalah gambar rangkaian pencacah mundur tak sinkron dengan 3 buah JKF. Yang terakhir, pencacah maju dan mundur tak sinkron atau up-down counter. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Sebagai pencacah maju, membaca keluaran key. Sebagai pembaca mundur, membaca keluaran keynote. Sebagai pencacah maju, pulsa clock berasal dari output key flip-flop sebelumnya. Yang keempat, sebagai pencacah mundur, pulsa clock berasal dari output keynote flip-flop sebelumnya. Di bawah ini merupakan realisasi rangkaiannya. Yang terakhir, pencacah sinkron. Pencacah sinkron dinamai juga pencacah jajar. Masukan untuk sulut atau trigger pulse yang disebut juga denyut lonceng atau clock dikendalikan secara serempak. Pencacah sinkron meliputi sebagai berikut. 1. Pencacah maju sinkron modulo 5 biner, maka kembali ke 000 pada pulsa kelima. Yang kedua, pencacah maju sinkron modulo 5 kode gray. Yang ketiga, pencacah 8421 BCD atau dekade counter sinkron. Yang keempat, pencacah maju sinkron dapat berhenti sendiri. Yang kelima, pencacah mundur sinkron. Yang keenam, pencacah maju dan mundur sinkron. Sekian materi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana, anak-anak? Ada yang ditanyakan? Kurang jelas? Sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Gini Bu, ini kan materinya termasuk apa ya? Susah karena apa? Dalam kehidupan sehari. Iya kan? Iya. Nah, kayak pencacah sinkron, pencacah asinkron itu tadi kan jadi materinya itu Bu di posting di kelas saja. Iya. Ini termasuk asing kan, kok nggak ada yang tanya? Kok nggak ada yang itu? Mungkin anak-anaknya bingung mau tanya apa. Mau tanya apa? Bu mau nanya, Iya. jelaskan lebih rincinya Bu. Yang nomor 1 sampai 6 itu loh. 1 sampai 6. Slide 1 sampai 6. Slide 1 sampai 6. Apa yang ini? Bu. Apa? Yang itu loh Bu, pencacah sinkron meliputi sebagai berikut.
Gini aja, Bu. Mungkin siswa itu lebih kalau kayak penyacah sinkron meliputi beberapa sebagai berikut. Penyacah maju, sinkron, modulo, dan lain-lain itu kan mungkin belum ada gambarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tuh gampangannya ini tuh buat apa gitu aja, Bu. Enggak apa untuk detail dari penyacah sinkron itu apa saja itu biar dibaca sendiri, dijelaskan saja ini tuh saya bantu ya, Bu. Iya, Boleh? boleh, boleh. Gini, anak-anak, jadi yang dijelaskan Bu Eka dari slide pertama sampai 15 tadi itu adalah apa namanya? Rangkaian aritmetik yang terjadi di dalam CPU. Jadi di CPU itu kan ada ALU, Arithmetic Logic Unit, CU atau Control Unit. Terus ada lagi namanya register. Sudah ya, dijelaskan ya sama Bu Eka itu. 3 itu ada. Nah, ini penyacah sinkron asinkron ini adanya di dalam ALU. Jadi penyacah sinkron ini menjelaskan bagaimana cara kerjanya arithmetic logic unit di dalam CPU. Kalau enggak nanti itu PC aja. Ini pencacah itu nama lainnya, kalau di teknik digital itu namanya counter atau penghitung dalam rangkaian sekuensial. Jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, itu biasa diterapkan di dalam penghitungan, maksudnya selain di ALU ya, selain di Arithmetic Logic Unit, itu bisa juga digunakan untuk menghitung kecepatan di speedometer, membagi frekuensi. Tuh, jadi kalau kamu kurang familiar dengan kata-kata pencacah, itu kalau di teknik digital namanya counter. Ya, Bu ya? Benar ya, Bu? Iya. Ya. Siswa paham? Jadi yang dijelaskan panjang lebar itu tuh menjelaskan apa namanya? Cara kerja arithmetic logic unit. ALU di dalam komputer itu ALU tuh kerjanya ngapain lah itu. Sampun, Bu. Ya, terima Yang tanya kasih. tadi Yang tanya tadi siapa yang tanya ya? Dia Novita bukan sih? Halo. Yang tanya tadi siapa ya? Saya, Bu. Namanya? Dia Novita. Bukan. ada kuisnya, Bu. Ada nanti. Nah, itu kan ada kuisnya. Lah nanti akan lebih paham jika kamu mengerjakan kuisnya sambil dibaca lagi. Gitu ya. Iya, Bu. Ya. Yang Rise. Mana tadi? Oh, Nur Helima. Bu, mau minta tolong kan tadi ada beberapa yang dikasih gambar. Itu bisa dijelaskan salah satunya, Bu. Soalnya kan kalau misal lihat gambar tapi nggak paham maksud dari gambarnya kan ya gimana gitu. Ya. Saya jelaskan yang RS flip flop ya.
yang RS flip-flop. Jadi ini S, Q, R, Q not. Bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output Q akan berada pada logika 0 dan Q not pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi Q berada pada logika 1 dan Q not pada logika 0. Jadi sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat Q sama dengan 1 dan Q not sama dengan 0. Stabil kedua diperoleh saat Q sama dengan 0 dan Q not sama dengan 1. Bagaimana? Sudah jelas? Berarti itu stabilnya kalau salah satunya 1, terus yang satu lagi 0 gitu, Bu. Iya. Iya, paham, Bu. Ya. Sudah? Cukup? Ini kalau masih belum jelas, RS flip-flop itu RS itu berasal dari set dan reset. Nah, terdiri dari dua input yaitu S dan R. Kemudian outputnya Q dan Q not. Nah, pada rangkaian RS flip-flop ini selalu ada dua gerbang logika yaitu NOR dan NAND. Nah, intinya itu. Sudah ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh meninggalkan kelas. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya.